Jadi nanti saya akan meluncurkan program yang namanya itu Sisa Baku. 1 jam 1 hari baca buku. Terus nanti anak-anak itu membaca buku selama 1 jam. Di mana Pak Udin? Boleh di sekolahan, boleh di rumah. Tapi sasaran utamanya adalah kegiatan di rumah. Syaratnya membaca buku 1 jam ini di luar jam pelajaran. Nonton nggih? Di luar jam pelajaran. Kenapa? Karena saya berharap nanti anak-anak ini hobi membaca. Dengan hobi membaca nanti meningkatkan pengetahuan. Yang dibaca apa? Tadi kalau saya sosialisasi di kelasnya Bunja di kelas 6, membacanya adalah membaca buku pelajaran karena kelas 6 sebentar lagi akan menjalani ujian sekolah. Untuk Bapak Ibu yang kelas 1 sampai kelas 4, nanti silahkan yang dibaca buku apa saja, yang penting buku itu disukai anak-anak. Jadi membacanya bukan karena terpaksa, tetapi karena suka. Bagaimana memancing kesukaan itu? Dengan membaca buku apapun dulu. Kalau nanti sudah berjalan, nanti tolong silakan diarahkan untuk membaca buku pelajaran juga tidak apa-apa. Terserah nanti improve Bapak Ibu di kelas masing-masing. Teknik pelaksanaannya sekarang di kelas saya sudah berjalan. Jadi anak-anak itu punya buku Bapak Ibu. Jadi punya buku 1 khusus untuk membaca. Ya, 1 buku khusus untuk khusus untuk mencatat apa yang dibaca, ringkasan, GS, literasi, gerakan literasi. Tetapi gerakan literasi selama ini kan berhenti di tengah jalan. Saya harapkan ini kita lanjutkan lagi. Terus nanti dia membuat ringkasan maksimal 1 lembar. 1 rai, 1 lembar buku. Nanti yang tanda tangan adalah Bapak Ibu di rumah plus panjenengan selaku wali kelas. Karena apa? Kegiatan ini sebenarnya sudah dijalani anak saya selama hampir 6-7 tahun di kelas waktu sekolah di Bunaya. Dari TK sudah begitu. Terus saya harapkan nanti dengan adanya program ini nanti ada tumbuh minat baca. Kalau tumbuh minat baca, insya Allah nanti pengetahuannya meningkat. Ngerti nggih? Terus 1 lembar, 1 hari 1 lembar. Sebisanya saja nanti Bapak Ibu guru tapa asmo, terus nanti orang tua juga tapa asmo. Untuk memudahkan panjenengan dalam memantau itu, nanti silahkan meminta bantuan pada siswa-siswinya. Kalau di kelas saya itu karena ada 21, absen 1 sampai 10 itu dipantau 3 anak, absen 21 sampai 2, absen 11 sampai 21 dipantau 3 anak. Jadi nanti siapa yang belum membaca, siapa yang belum menulis, saya mendapat laporan dari 3 anak tersebut, sehingga memudahkan saya memantau dan tidak memangkas jam pelajaran. Nanti pada saat hari Sabtu, nanti silakan anak-anak disuruh mempresentasikan yang saingate dulu. Aku udah seminggu ini moco opo, latihan berbicara di depan kelas. Monggo Bu kita ada settingnya. Terus nanti kalau sudah berjalan, nanti silakan dipantau tiap seminggu sekali. Terus nanti semoga ini berkelanjutan dalam menyambut akhir tahun sehingga nanti kemampuan anak-anak meningkat. Ngoten nggih. Terus untuk menumbuhkan minat baca dari anak-anak, silakan nanti Bapak Ibu melaksanakan dengan legowo melaksanakan program ini. Tapi nanti kita evaluasi setelah 1 minggu, 2 minggu, nanti kendala yang terjadi di lapangan di kelas Bapak Ibu nanti apa, nanti bisa kita diskusikan bersama.
Saya ulangi lagi, tadi programnya namanya Sisa Baku. 1 hari 1 jam baca buku. Nonton nggih. Terus nanti bukunya itu di depan ditulis itu ada nomor absen dan nama siswa. Oh, jangan lupa nanti setiap satu lembar tadi, satu lembar ini nanti diberi nama, diberi tanggal, hari, tahun, dan termasuk judul ringkasannya apa. Misalkan baru kelas 1 misalkan cerita tentang membantu ibu misalkan. Jadi judulnya membantu ibu. Kalau tidak penuh Pak, satu disampaikan, ditanyakan. Nggih, Bu Restuti. Itu kalau untuk pelajaran umum, Nggih. Itu dilaksanakan boleh di sekolah, Nggih. Ataupun di rumah, nggih. Nggih, di rumah. Nah, iya, kalau guru kelas bisa Pak mengambil di sela-sela waktu jenengan. Kalau untuk pelajaran PAI bagaimana Pak penyikapinya? Kalau pelajaran PAI nanti silahkan jenengan berkreasi. Misalkan kan jenengan seminggu 1 kali gitu, bertemu dengan meringkasnya. Oh iya. Kemarin Pak Ulin kan mengajarkan tentang apa tadi ya? Kalimat. Dan di situ nanti anak-anak mencari kalimat utamanya. Misalkan dalam satu bacaan anak-anak itu satu halaman ini 5 paragraf. Lihat, 5 paragraf itu terdapat berapa anak-anak? 5 kalimat. Misalkan itu kamu tuliskan ya cukup sedikit saja, ya kan? Jadi kira-kira ya kalau terlalu banyak menulisnya nanti juga kalian terlalu memberatkan enggak? Nah, nulis merangkumnya banyak, ya kan? Nah, ya makanya Pak Ulin mengambil kebijakan kemarin kalian sepakat kan 1 lembar. Ya, jadi 1 halaman, jadi benda menjelaskan. Itu ya, ya gimana Mas? Nah, kalau tulisannya besar, ya cukup 1 halaman. Ya nek tulisannya besar nggak cukup, tulisannya dirapikan. Sudah kelas 6 kok. Ya, ya dirapikan lah, jangan dibuat sengaja besar-besar biar cepat 1 halaman. Gitu ya. Ya, ada lagi. Sudah. Gitu ya. Jadi senang membaca, semoga saja dengan berkah membaca, ya anak-anak tercapai cita-cita. Tadi yang seperti saya ceritakan, berkahnya membaca itu adalah sekolah juga, boleh kuliah, malah orang boleh kuliah tapi tidur lagi sekolah. Setelah lulus belum nomor ijazah, malah untuk undangan kerja, tidak di 1-2 perusahaan, dan perusahaannya rata-rata perusahaan dengan jabatan tertentu, ya wes ono guys. Jadi itu berkah dari membaca. Gimana, semangat membaca orang? Semangat apa tidak? Semangat ya. Mudah-mudahan dengan semangat membaca kalian, nanti kalian semua dapat keberkahan membaca. Kuliah yo gampang, gratis, ya, dapat kerjaan yang layak dengan gaji puluhan. Amin ya robbal alamin. Penjelasan Pak Uli cukup? Cukup? Ada yang tanya? Iya, Mas, gimana? Boleh. Bukunya dari perpus boleh.
Buku pelajaran juga boleh. Bacaan di rumah, komik semuanya juga boleh. Terserah anak-anak mau baca apa, sing mbok senengi, yang kamu suka. Gitu ya? Oke? Ada yang tanya lagi? Cukup? Ya, saya cukupkan sosialisasi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ade. apa kira-kira yang bisa anak-anak ambil manfaatnya atau yang kira-kira bisa menarik anak-anak itu apa kira-kira? Apa lagi? Lebih banyak memperoleh informasi. Lebih banyak memperoleh informasi. Jadi gue senang gitu ya kalau dapat informasi baru lebih senang semangat. Apalagi anak-anak ya belajar Mengajarkan mencari isi baca karena oh jadi memudahkan. Nek kamu mau belajar lagi, jadi buku pelajaran yang harus baca. Apalagi ya itu. Sudah siap? Ya, kira-kira pengetahuan barunya apa, Mbak? Fenomena alam. Jadi lebih semangat ya untuk pengetahuan baru. Tadi Mas Rohman, Rokin dapat mengetahui luar angkasa karena dapat sudah membaca buku. Dengan membaca buku untuk informasi baru tentang sekolah angkasa. Kira-kira apa lagi yang membuat anak-anak ya apa Mas? Membiasakan membaca dan menulis dari dulu. Berarti kamu ingin terbiasa menulis dan membaca dari dini ya. Ya nanti padahal nanti anak-anak kalau anak-anak itu lakukan kalian sering-sering membaca itu menjadi kebiasaan nanti banyak manfaatnya yang dapat kamu ambil dapat pengetahuan baru informasi baru di samping itu membaca itu kegiatan yang positif apa negatif Positif. jadi bisa dapat apa mengisi waktu dengan kegiatan yang positif. apalagi kira-kira ada yang mau mengutarakan
manfaat yang dapat diambil dari kegiatan ini atau yang menarik apa menurut? Menambah pengetahuan saya. Menambah pengetahuan masalah. Kalau bisa terus ditambah, Mas, biar tambah. Gaya mau ada apa yang ingin dibicarakan? Yang agak keras sedikit? Dikumpulkan, ya. Oh, berarti buku yang sudah dibaca setelah dikumpulkan ya tidak bisa dibaca lagi, tapi anak-anak masih memegang ringkasannya ya di buku ya. Apalagi yang sudah cukup atau masih ada yang ingin disampaikan? Gimana bacanya kan? Membiasakan membaca buku agar mendapatkan informasi terbaik yang Dengan membaca, baca nikah dapat informasi baru yang belum diketahui. Berarti membaca itu manfaatnya banyak. Apalagi yang mau disampaikan dari yang telah anak lakukan manfaatnya, saya membuat menarik membaca itu apalagi memperoleh hal yang belum diketahui. Memperoleh hal yang belum diketahui. Ya itu saja. Terima kasih dari anak-anak. Mungkin semangat lagi untuk membaca karena di dalam kegiatan itu banyak hal menarik yang anak-anak dapat. Ya, sesuatu hal baru yang anak-anak dapat dari tadi yang belum tahu jadi tahu. Kalau bukunya dikembalikan masih punya ringkasan, ya mengisi kegiatan-kegiatan dengan hal yang positif. Itu ya, tetap semangat ya, semangat apa orang? Semangat. Tetap semangat dalam melaksanakan kegiatan ini. Semoga mendapat berkah dan bermanfaat. Terima kasih ya, tetap semangat ya. Lanjutkan ya, jadi anak-anak nanti silahkan membaca selama 1 jam di rumah. Tapi ada syaratnya ya. Syaratnya 1, membacanya di luar jam belajar. Nek sinaune jam itu tekan jam 8, berarti mocone di luar itu. Gitu ya. Nek wis bar maca terus ditulis rangkumannya. Nanti dimintakan tanda tangan pada orang tua di rumah. Gitu ya. Kira-kira semangat apa ora? Semangat. Ben dadi bocah pinter kaya mau lho Cah, iso S2 no? Itali keren lah. Ya keren. Jadi nanti itu berkahnya membaca. Jadi kalau anak-anak rajin membaca nanti punya cita-cita yang tinggi, insya Allah bisa tercapai. Atau nggih? Jadi nanti tolong sediakan buku, membaca apapun boleh, sing mbok senengi. Upin-ipin boleh, Naruto Pak boleh. Yang penting suka membaca lebih dahulu. Setelah itu nanti baru diarahkan, nanti Pak Ulin arahkan, guru diarahkan ke buku pelajaran. Gitu ya. Piye kira-kira ada yang mau tanya? Ya, apa enggak? Iya, kalau mau jadi apapun harus suka membaca. Kalau pengen top grammar nah itu kan kudune latihan terus. Latihannya dari mana? Dari membaca, tekniknya bagaimana? Gitu. Ada lagi yang mau bertanya? Cukup? Ya, cukup. Terima kasih ya atas perhatiannya. Selamat membaca. Semoga menjadi anak-anak yang sukses lewat gerakan membaca. Jadi nanti nama gerakannya adalah sisa baku. 1 hari 1 jam baca buku. Terima kasih ya. Ayo tepuk tangan. Bagaimana Bapak Ibu, kendalanya apa dalam pelaksanaan yang sudah dilaksanakan? Kelas 1 gimana Bu?
Cuma satu Pak. Kalau satu buku Satu hari 1 jam baca buku. baca buku di rumah. Di rumah boleh. Kendalanya itu kalau di rumah kadang anak itu dibilang merantau orang tuanya Pak. Jadi nggak ada yang mengawasi Pak. Tidak ada pengawasan. Nggak ada yang mengajari. Tidak ada pengawasan dari wali murid. Ya, dibilang merantau orang tuanya. Kalau bagaimana Bu? Kalau dia kelas 3 ada kendala. Kalau kelas 3 anak kita baik Pak. Tapi masih ada beberapa anak yang lupa. Lupa. Berarti ya perlu diingatkan gitu. Bagaimana kalau Bu Koles kelas Kalau saya 5? kan kelas tinggi Pak, Ya. enjoy saja kan gurunya, anaknya juga tanpa terkendala. 1 hari 1 buku. 1 hari 1 jam. 1 hari 1 jam Ya. 1 Berarti tidak ada buku. masalah gitu. Oh, enggak ada. Kelas 4 bagaimana Bu Rudi? Iya ada. Tidak ada. Itu lagi antusias. Tadi aja mencoba mau masuk ke perpustakaan buku. Oh, ngerti. Berarti nanti kita koreksi lagi, evaluasi lagi pada saat pelaksanaan periode yang akan datang, mungkin 1 minggu lagi ke depan. Kita coba nanti bagaimana mengantisipasi kendala-kendala yang ada di lapangan. Paling tidak saya berharap pada Bapak Ibu guru semua kerentek atau niat untuk menggalakkan anak-anak supaya mau membaca buku tiap hari minimal 1 jam. Paling tidak nanti meningkatkan budaya literasi dan meningkatkan pengetahuan anak bisa di bidang umum maupun di bidang pembelajaran di kelas masing-masing. Ngoten nggih. Jangan lupa tetap semangat dalam melaksanakan program ini dan semoga nanti menjadi amal jariah Bapak Ibu di kemudian hari. Nah, jadi selama melakukan itu mungkin anak-anak banyak temuan-temuan atau kendalane, kangelane, atau kesusahane pada saat melakukan itu. Ada yang mau sharing, bercerita tentang kendala yang dialami? Mas Rohman, Mas Rokim, apa? Waktunya itu nggak ada Pak. Maksudnya gimana, Mas? Jadi kalau siang disuruh tidur, habis tidur langsung nyapu terus harus di masjid. Pulang aku cuma bisa 1 jam buat baca, terus baca waktu lagi bertulis. Ada. Ini kan kegiatannya pada saat bertepatan bulan Ramadan ya. Anak-anak mau tarawih, ada darus gitu ya, kegiatan di musola. Kalau misalnya begini ya, biar tetap berjalan ya, menulisnya itu sekalian merangkum. Oke, jadi sekalian ya, terus selama 1 jam itu anak-anak menulis sekalian merangkum. Jadi biar hemat waktu, ngaji ya jalan ya, kegiatan di musola, di masjid jalan, tapi kegiatan sekolah juga tetap jalan. Nek gitu piye Mas Robi? Bisa ya? Oke. Ada lagi yang punya kendala? Ya, ini Mas Alam dulu apa? Kalau di bulan Ramadan itu waktunya untuk baca itu terlalu lama. Terlalu lama. Ya, kira-kira maunya masalah dia. Masukannya masalah dia. Apa setengah jam atau piye, Mas? Dikurangi 15 menit. Dikurangi 15. Berarti 45 menit gitu ya. Ya, begini Mas. Boleh dikurangi silakan ya. Tetapi nanti kalau ada waktu ya pas waktunya, jadi silakan kembali lagi ke 1 jam. Yang penting masalah baca dulu aja, ya. Baca dulu aja. Kalau nggak kuat 1 jam, dikurangi sedikit tidak apa-apa. Itu ya. Nanti insya Allah setelah Ramadan berjalan full. Mau tenang karena ya kan. Ada lagi yang mau mana? Kalau tidak ada waktu boleh diganti besok. Maksudnya tidak ada waktu ya? Berarti kegiatan hari ini penuh, terus diganti besok 2 jam. Apa Anda keberatan?
Enggak, nek baca 2 jam enggak keberatan satu hari waktunya gantian. Ya, gini aja. Nek misalkan bener-bener kepepetnya ya, kepepet enggak ada. Semampunya saja. Tadi seperti masalah Mas, ya. Misalnya kecuali nek sakit atau apa, semampunya saja. Misalnya diajak orang tuanya pergi kan, nek misalnya pakai mobil itu kan bisa sambil baca apapun yang sedang kamu senangi, ya. Nek misalkan mau ke arah pelajaran ya lebih bagus. Tapi kalau baru senang apa gitu, kegiatan apa atau kejadian apa baru senang membaca itu tidak apa. Termasuk buku perpus yang kalian pinjam, bu bawa selama itu aman, ya tidak apa-apa. Gitu ya Mas ya. Jadi nek dirapel hari berikutnya kelihatannya lebih berat. Nah ya apa aja? Lebih berat ya? Ya berarti semampunya dulu ya, semampunya dulu ya. Targetnya nanti 1 jam, tapi ini coba yang punya kendala kegiatan atau pergi bersama orang tua atau apa dilakukan semampunya dulu, semaksimal waktunya. Itu ya. Terus ada lagi, ada gangguan, ada kendala sama Mas, waktunya yang kurang ya. Ada lagi Mbak Marsa tadi ada kendala enggak Mbak? Betul? Oh iya, kadang lupa. Ada juga yang lupa. Ada siapa? Mbak Abdul kenapa lupa Mbak? Disuruh tidur, jadi ujung-ujung lali gitu ya. Ya sekarang kalau lupa Pak, kendalanya bagaimana Pak kalau lupa? Kalau lupa itu ya nanti begini, bisa nggak misalkan apa? Kamu punya agenda tetap untuk membaca. Misalkan setelah pulang sekolah, ya. Jadi agendanya ini tetap di situ, ya. Atau sore, atau malam menjelang tidur. Nulisnya Pak, nulisnya bisa nanti pas pagi bisa, atau pas istirahat di sekolah bisa, atau nanti pas waktu luang yang lain. Jadi jajal waktunya aja, ya, waktunya tetap, biar tidak lupa. Itu pertama. Yang kedua, ben orang lupa kira-kira piye Ditulis di kertas. ditulis jadwalnya, oke. Ada lagi? Apa Mbak ya? Masa alarm untuk baca, bagus. Nek misalnya gini, minta bantuan orang tua kalian, ya. Ide bagus, Bora. Nah, Bu, nanti ingatkan jam 9 saya baca. Itu ya. Bisa dijadwal tadi seperti Paul ditulis, Mbak Ayah bisa HP-nya dikasih alarm baca, terus bisa minta tolong pada orang tua. Nah, selain kendala tadi apa lagi anak-anak? Yang kira-kira ada kendalanya? Mbak Feli ada